Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, kiranya damai dan sukacita memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat 11. Saya membacakannya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang mengenyangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Satu ungkapan hikmat yang dikenal luas secara nasional dan yang maknanya diakui secara global. Di masa-masa terakhir hidup seseorang, dia akan merenungkan dan menyadari apa sebenarnya yang paling berharga dalam hidup ini. Apa yang saya gapai dan apa yang bisa saya wariskan yang menjadi legasi hidup saya di dunia ini. Nama-nama besar yang melegenda seperti Socrates, Aristoteles, Rasul Paulus, Abraham Lincoln, Ibu Teresia, Martin Luther King Jr., Ingwer Ludwig Nommensen, Justin Sihombing, Steve Jobs, meninggalkan legasi yang luar biasa di dunia ini. Mereka meninggalkan dunia ini bukan dengan sekarung emas atau uang dalam jumlah fantastis, melainkan warisan yang indah dan paling berharga, yakni nilai, moralitas, pengetahuan, hikmat, falsafah hidup dan karya terbaik yang berguna untuk kehidupan banyak orang. Salah satu dari nama masyhur di atas adalah Steve Jobs. Pada tahun 2005 yang lalu, dia memberikan pesan berharga kepada wisudawan-wisudawati
lulusan universitas terbaik, yaitu Universitas Stanford. Dia berkata, jika saudara menjalani hidup ini, seakan-akan inilah hari terakhirmu di dunia ini, suatu saat saudara akan tiba pada pemahaman yang benar, yakni melakukan hanya yang paling utama dalam hidup ini. Melakukan hanya yang paling penting dan utama dalam hidup ini. Tidak akan ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dia menyadari, dia menambahkan, dengan menyadari bahwa cepat atau lambat semua kita akan mati, adalah perangkat terpenting yang pernah ditemukan yang dapat membantu kita untuk memutuskan pilihan terbesar dalam hidup ini. Hidup ini adalah pilihan. Apakah kita memilih mengisi hari-hari hidup kita untuk mencari ketenaran dan kehormatan, mengumpulkan harta benda dan mencari jabatan, mondar-mandir mencari popularitas dan pengakuan orang lain, atau melakukan hal-hal yang tidak berguna? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Itu adalah pilihan kita. Sebagian orang mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk selalu menjadi yang terbaik di komunitasnya. Sebagian orang melakukan semua yang dapat dia lakukan untuk mencari hal-hal yang terbaik dan menjadi pemimpin dan yang utama di tempat kerja atau komunitasnya. Sebagian orang melakukan segalanya agar dia menjadi juara atau pemenang dalam setiap kompetisi. Semua ini sah-sah saja sepanjang mengikuti norma-norma yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum. Tetapi tidak sedikit orang yang bermain tidak sportif, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan curang untuk mendapatkan keinginannya. Bahkan tidak jarang orang yang tega mengorbankan orang lain dan melakukan perbuatan tercela dan kejahatan untuk menggapai cita-citanya. Itu adalah pilihannya, yang pada akhirnya akan dinilai rendah oleh masyarakat umum, terlebih dipandang oleh Tuhan sebagai perbuatan tercela dan curang. Pengkhotbah sendiri sebagai orang yang berhikmat dan yang selalu dekat dengan Tuhan menyadari apa yang dilakukannya di masa mudanya adalah kesia-siaan. Sepintas kita lihat apa yang dilakukan itu adalah normal, baik, bahkan sangat baik. Sesungguhnya itulah yang dilakukan setiap orang dan yang kita dorong generasi muda untuk melakukannya. Membangun rumah-rumah, menanami kebun-kebun anggur, mengusahakan kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, menggali kolam dan mengairi dari sini pohon-pohon muda, mengumpulkan perak dan emas, harta benda, serta banyak sapi dan kambing domba. Ini adalah impian setiap orang, dan ini yang dilakukan oleh setiap orang yang lahir di dunia ini. Ini adalah perbuatan baik dan sungguh mulia. Tidak ada yang salah dengan ini. Bahkan kita mendorong anak-anak muda untuk melakukan itu. Kita tidak menginginkan generasi muda jatuh miskin dan ketinggalan zaman. Sebaliknya, kita menuntut mereka supaya belajar keras dan bekerja keras agar mereka hidup layak, hidup lebih baik, bahkan lebih sejahtera dan lebih makmur dari kita. Itulah cita-cita orang Batak dengan 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Untuk menggapai semua ini kita berupaya menyekolahkan anak-anak kita setinggi-tingginya. Hugogo pe macari arian nang bodari lao pasikolahon geleki naikon marsikola sa tibo-tibona itta ninatolap guguki.
Tujuannya adalah supaya generasi muda itu berhasil, lebih baik dari orang tua, mampu berkompetisi, bahkan unggul dari yang lain. Itu adalah cita-cita mulia dan dilakukan oleh setiap orang di dunia ini. Namun demikian, pada akhirnya, terutama di masa-masa tua, di masa-masa akhir hidup seseorang, dia akan tiba pada titik tertentu. Mungkin titik terpenting dalam hidup ini, yakni titik di mana dia menyadari bahwa itu semua adalah kesia-siaan. Itu adalah upaya menjaring angin. Itu sia-sia jika dibandingkan dengan sesuatu yang paling indah, paling berharga, dan paling mulia. Apakah yang paling indah, paling berharga, dan paling mulia itu? Itu tergantung pada interpretasi setiap orang, sudut pandang setiap orang. Bagi Steve Jobs, pendiri dan pemilik Apple Computer, yang paling indah, berharga, dan mulia itu adalah warisan teknologi yang menjadikan masyarakat dunia ini bisa bekerja lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif dengan menghadirkan karya terbaik Macintosh dan komputer Apple. Satu motto yang ditanamkan oleh Steve Jobs adalah, setiap yang kami lakukan, kami yakini menentang status quo, mau membawa perubahan, transformasi. Kami percaya akan pentingnya menawarkan pikiran yang berbeda. Prinsip inilah yang menjadikan komputer Apple selalu membaharui diri dan menghadirkan produk-produk terbaik hingga saat ini. Sekalipun Steve Jobs telah meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, yakni 56 tahun pada tahun 2011 yang lalu, tetapi dia sudah memengaruhi hidup miliaran orang di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua berhutang kepada Steve Jobs. Jika orang-orang hebat dengan nama besar dan masyhur itu telah mewariskan sesuatu yang paling berharga, yang dinikmati banyak orang termasuk kita yang hidup di zaman ini, bagaimana dengan kita sekarang? Warisan seperti apakah yang dapat kita tinggalkan kalau kita mati hari ini, besok, lusa, 1 tahun lagi, atau beberapa puluh tahun lagi? Kita hidup di dunia ini bukanlah sekedar hidup, melewati hari-hari dengan sekedar makan, minum, tidur, dan mengumpulkan harta yang pada akhirnya hanyalah kesia-siaan seperti yang diungkapkan oleh pengkhotbah. Kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus memiliki skala prioritas dalam hidup ini. Kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tetapi kita dituntut hanya melakukan hal-hal yang terpenting dan paling utama. Kita harus memiliki nama yang indah, yang akan dikenang karena kebaikan, kejujuran, integritas, pengorbanan, nilai, dan prinsip yang berguna bagi generasi yang akan datang. Saudara bisa, saya bisa, kita semua bisa mewariskan sesuatu yang paling berharga, paling indah, dan paling mulia. Kita bisa jika kita mau. Kita bisa jika kita mengubah prioritas hidup kita. Kita bisa jika kita mau mengorbankan ego dan godaan untuk memuaskan hasrat dan keinginan indera kita. Kita bisa jika kita mau memikirkan dan berkomitmen untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih mulia. Saya sendiri berharap, bermimpi bahwa umat Kristen benar-benar memahami apa artinya menjadi Kristen. Menjadi Kristen sesuai dengan pengajaran Kristus adalah manusia yang berguna bagi sebanyak mungkin orang.
Ini jugalah yang menjadi moto dari Pendeta Eka Dharma Putra yang terkenal di negara kita ini, yakni menjadi berkat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Dan inilah visi HKBP sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002, menjadi berkat bagi dunia. Menjadi berkat bagi dunia ini, kita harus mau dan mampu merendahkan diri dan melayani dengan segenap hati. Marhoba sian nasaroha. Kita harus sadari bahwa apapun yang kita pikirkan dan lakukan harus menjadi pelayanan bagi Tuhan, umat Tuhan, dan ciptaan Tuhan di dunia ini. Jadi jika kita melakukan ini, itu atau apapun, kita harus bayangkan apakah ini sudah menjadi pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jika ini yang menjadi pilihan dan prinsip hidup kita, maka kita tidak akan mau menghabiskan hari-hari hidup kita untuk hal-hal yang sia-sia seperti menjaring angin. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kita dapat menilai apakah yang kita lakukan itu adalah kesia-siaan dan upaya menjaring angin, atau memang bagian dari upaya kita mewariskan sesuatu yang paling indah, paling berharga, dan paling mulia. Pelajaran berharga dari pengalaman pengkhotbah dan hikmat Steve Jobs, jika kita melihat hari ini, bisa mungkin sebagai hari terakhir kita di dunia ini. Baiklah kita melakukan hanya yang paling penting dan terbaik saja, paling indah, paling berharga, dan paling mulia. Marilah kita melayani dengan segenap hati marhoba sian nasaroha. Apapun yang kita lakukan, apakah kita bekerja keras mengumpulkan harta kekayaan seperti yang dilakukan oleh Bill Gates dan orang-orang kaya lain yang menggunakan uangnya untuk kebaikan orang lain. Mengejar jabatan seperti yang dilakukan oleh Jokowi supaya dia dapat membangun bangsa ini. Berupaya membangun kota di planet seperti yang dilakukan oleh Elon Musk, atau mengajar, berkhotbah, bekerja di restoran, atau menjadi tukang sapu jalanan. Semuanya itu jika kita melakukannya dengan prinsip pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, itulah sesungguhnya yang paling indah, paling berharga, dan paling mulia. Kita semua dapat melakukannya, dan Tuhan menguatkan kita untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini, sehingga apapun yang kita lakukan bukan kesia-siaan, tetapi yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkatilah ya Tuhan firman-Mu. Ajari dan kuatkan kami untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan kami dapat melayani Engkau, melayani sesama manusia, melayani ciptaan Tuhan. Dan jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang sia-sia dan upaya menjaring angin. Tetapi biarlah semua yang kami lakukan berguna, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.